Sejak Senin 27 Juli lalu PT KAI membuka layanan rapid test untuk pengguna kereta api jarak jauh di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Dengan harga yang terjangkau, warga yang ingin melakukan rapid test dapat mendaftar di ruang rapid test Stasiun Senen yang beroperasi mulai pukul 7 pagi hingga 7 malam. Pada akhir Juli lalu, PT KAI mulai membuka layanan tes cepat COVID-19 untuk pengguna kereta api jarak jauh di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Pelaksanaan tes cepat di stasiun merupakan bentuk peningkatan pelayanan KAI untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat, terutama saat arus mudik dan arus balik pada perayaan Hari Raya Idul Adha minggu lalu. Pada tahap awal, pelayanan tes cepat ini hanya diadakan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, dan secara bertahap akan diselenggarakan di 12 stasiun kereta lainnya di Jakarta. Pelayanan rapid test ini merupakan kerjasama PT Kereta Api Indonesia dengan PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Layanan tes cepat di stasiun kereta api ini hanya berlaku untuk para penumpang dan telah memiliki tiket. Bagi mereka yang ingin melakukan tes cepat dapat mendaftar dengan biaya Rp85.000 yang dilakukan di ruang khusus Stasiun Pasar Senen yang beroperasi mulai pukul 7 pagi hingga 7 malam. Hasil tes ini dapat digunakan untuk menggunakan jasa kereta api lebih dari sekali dengan jangka waktu 14 hari. Jadi tidak hanya pengguna pesawat terbang saja, tapi Betul. juga di kereta api untuk mereka yang ingin melakukan perjalanan juga wajib melakukan rapid test. Nah, untuk mengetahui seperti apa aktivitas rapid test ini, di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat kita telah terhubung dengan Vice President Public Relation PT Kereta Api Indonesia, ada Bapak Joni Martinus. Selamat pagi, Pak Joni. Selamat pagi Kang Imam dan selamat pagi para pemirsa sekalian dimanapun berada. Salam sehat selalu dari kami. Baik, Pak Joni, kita lihat sejak 27 Juli kemarin PT KAI melakukan layanan rapid test untuk para pengguna kereta api. Nah, sistem atau cara kerja dari rapid test ini seperti apa proses pendaftarannya? Terus kemudian di stasiun mana saja saat ini layanan tersebut sudah tersedia? Karena kita lihat sudah kurang lebih hampir 1 minggu dan 2 minggu ya sampai dengan saat Ya, ini dari tanggal 27 Juli kemarin. ya, terima kasih Kang Imam. Jadi memang kita ya bekerja sama dengan PT Raja Wali Nusindo memberikan layanan rapid test kepada calon pengguna kereta api. Nah, hal ini kami maksudkan untuk lebih mempermudah melayani masyarakat pengguna kereta api yang kesulitan pada saat melakukan rapid test misalnya ke daerah-daerah yang atau ke tempat-tempat yang mungkin jauh dari jangkauan. Maka dari itu kami mempermudah itu. Jadi masyarakat syaratnya hanya cukup menunjukkan kode booking pemesanan atau pembelian tiket, lalu kode booking tersebut ditunjukkan ke petugas kita di stasiun, nanti bisa langsung dilayani oleh teman-teman dari PT RNI untuk dilaksanakan rapid test dengan harga yang sangat terjangkau, dengan harga Rp85.000. Nah, alhamdulillah layanan ini sejak kami luncurkan bersama-sama dengan PT RNI itu mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat. Ya. Jadi saat ini rata-rata kami total satu harinya ada lebih kurang 1.400 pengguna kereta api yang menggunakan layanan ini di 12 stasiun yang kami sediakan, mulai dari Bandung, Gambir, Cirebon, Stasiun Semarang, Purwokerto, Surabaya, kemudian Solo, Balapan, Madiun, Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, dan tentu Stasiun Malang. Nah, ini stasiun-stasiun yang membuka layanan rapid test dari jam 7 pagi sampai dengan pukul 19 malam dengan tadi harga yang sangat terjangkau. Begitu Kang Imam. Baik Pak, kemudian ini ketika masyarakat atau calon penumpang sudah melakukan rapid test dan ditemukan reaktif, apakah memang pihak PT KAI sudah menyiapkan juga posko kesehatan atau seperti apa prosesnya ke depan Pak? Ya, memang kita sudah mengantisipasi hal tersebut ya bersama PT RNI.
Artinya ini rapid test ini adalah screening awal, ya, screening awal untuk mendeteksi kesehatan seseorang, ya. Tapi tentu juga ini belum tidak bisa dijadikan suatu standar yang sangat akurat untuk menentukan COVID-19. Maka dari itu, apabila ada calon penumpang yang melakukan rapid test di stasiun, kemudian hasilnya reaktif, maka petugas dari RNI, ya, yang berkompeten masalah ini akan memberikan mereka arahan untuk melakukan tindakan lebih lanjut, misalnya memeriksakan diri lebih intens ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Nah, sebaliknya jika ada indikasi penumpang di atas kereta, ya, seperti kita ketahui bahwa ketika di atas kereta api juga tugas kami itu melakukan pengukuran suhu tubuh secara berkala, yaitu 3 jam sekali pada kereta api jarak jauh. Nah, ketika ada terjadi kelainan pada suhu tubuh atau menjadi tidak normal lebih dari 37,3 derajat Celcius, maka untuk di atas kereta api itu kita sediakan ruang-ruang isolasi bagi penumpang yang mengalami kelainan suhu tubuh. Nanti pada kesempatan pertama di stasiun yang memiliki fasilitas kesehatan, maka penumpang tersebut akan kita lakukan tindakan-tindakan medis di stasiun-stasiun tersebut. Begitu, Mbak Prisil. Jadi di gerbong sudah disediakan satu ruangan isolasi khusus. Berapa jumlahnya Pak kalau boleh tahu untuk setiap gerbong? Ya, untuk setiap satu rangkaian kereta api kita sediakan satu ruang isolasi. Nah, satu ruang isolasi ini cukup untuk menampung sampai dengan 8 orang, ya, di ruang isolasi ini. Tetapi tentu harapan kita hal itu tidak terjadi, ya, karena memang untuk kereta api jarak jauh ini, Mbak Prisil maupun Kang Imam, kami sangat ketat menerapkan protokol kesehatan. Saking ketatnya kita juga menyediakan face shield secara gratis. Kemudian juga kita menghimbau penumpang untuk menggunakan pakaian lengan panjang. Kemudian kami juga membatasi penjualan itu tidak lebih dari 70% dari total tempat duduk yang kita sediakan. Nah, ini bagian-bagian upaya kita untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penularan COVID-19 baik di stasiun maupun di atas kereta api. Jadi ini jadi jaminan ya sebetulnya. Tadi sudah ada pencegahan, terus kemudian skema ketika ditemukan ada suhu lebih dari standar yang sudah ditentukan, ada sistem untuk isolasi, baik dari gerbong keretanya saat dia berjalan ataupun nanti ketika sampai stasiun itu. Ada posko kesehatan yang tersendiri. Jadi sudah pasti aman gitu ketika kita menggunakan transportasi umum. Baik. Kemudian Pak Joni, ini kalau kita berbicara kembali tentang rapid test, hasil rapid test ini dapat berlaku berapa lama dan seperti apa sih masyarakat bisa menggunakan hasil dari rapid test yang dia dapatkan dari PT KAI? Ya, jadi Mbak Prisil, kita tetap mengacu kepada aturan pemerintah, ya, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, bahwa rapid test itu yang kita lakukan pelayanannya di stasiun bersama PT RNI, masa berlakunya adalah 14 hari. Dan itu juga berlaku di mana aja. Artinya ketika calon penumpang sudah melakukan rapid test, ya, kemudian masih dalam tenggat waktu 14 hari tersebut, dia menggunakan rapid test itu pada untuk kepentingan lain juga bisa. Seperti saya kemarin naik kereta api, kemudian melakukan rapid test di stasiun Gambir. Kemudian beberapa hari kemudian saya tugas ke luar daerah naik pesawat, tetap menggunakan hasil rapid test yang kemarin saya lakukan di stasiun itu bisa. Artinya rapid test itu tetap mengacu kepada aturan pemerintah 14 hari, ya, setelah itu baru melakukan rapid test lagi apabila habis masa berlakunya. Baik. Di minggu terakhir bulan Juli 2020 Kementerian Perhubungan mencabut melonggarkan lah ya izin untuk melakukan aktivitas mudik. Nah, seperti apa Pak Joni lonjakan yang terjadi di PT KAI sendiri? Pengguna kereta api berapa persen sebetulnya kenaikan
pengguna kereta api saat ini, dan tentunya pasti juga akan berpengaruh gitu ya terhadap tadi layanan rapid test yang disediakan oleh teman-teman PT KAI. Ya baik Kang Imam, jadi pertama kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat ya, yang mulai lagi bergairah menggunakan jasa angkutan kereta api setelah memang lama kita hentikan operasionalnya. Hmm. Nah, di bulan Juli dan Agustus ini kami terus menambah jumlah perjalanan kereta api untuk mengantisipasi dinamika masyarakat untuk berpergian. Sama seperti tadi yang disampaikan, bahwa memang terjadi lonjakan penumpang pada saat mudik Idul Adha maupun balik Idul Adha kemarin. Ada terjadi sekitar 26% lonjakan penumpang pada saat Idul Adha yang barusan saja kita lalui kemarin. Nah, seperti grafis ini kami gambarkan bahwa biasanya itu pada minggu sebelumnya, kalau kita bandingkan head to head, kita mengangkut 107.000 penumpang. Ya. Nah, ketika di masa Idul Adha kita mengangkut 134.000. Jadi ada kenaikan 26% dari hari-hari biasa. Dan bukan itu saja, Kang Imam. Dapat kami sampaikan juga, kami di mulai Agustus ini menambah 7 perjalanan kereta api yang selama ini sempat kita hentikan operasionalnya. Bahkan di Agustus ini mulai tanggal 6 nanti untuk memberikan layanan kepada masyarakat, kami memberikan banyak sekali promo-promo dalam rangka HUT RI yang ke-75. Promo itu diantaranya penumpang hanya membayar 75% dari harga tiket normal. Dan itu mulai berlaku di 6 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Baik, dari 6 Agustus harus dicatat ada promo melakukan perjalanan tapi harus sesuai standar protokol kesehatan. Betul, ya, dan ini sebetulnya bisa men-trigger untuk wisata di beberapa daerah di Jawa yang mereka sudah masuk zona hijau dan bisa dikunjungi oleh wisatawan. Nah, terima kasih Pak Joni informasinya. Untuk pagi ini kita harapkan juga layanannya bisa terus tambah baik dan menjadi salah satu pionir ya untuk masyarakat ketika bertransportasi juga merasa aman dengan menggunakan jasa PT Kereta Api. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih Pak Joni. Baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Baik. Usai jeda kita akan berbincang tentang donasi gawai dan kuota internet bagi anak prasejahtera agar tetap dapat belajar daring. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.